Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Senin tanggal 7 Maret 2022. Jumpa lagi bersama saya Dewa Ganara yang di video kali ini kita akan membahas beberapa tips untuk perawatan perak untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pandemi COVID-19 ini segera selesai ya teman-teman. Amin. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, perak itu memiliki nama latin argentum, yaitu salah satu logam mulia yang sangat bernilai selain emas. Eksistensi perak semakin hari kian meningkat di samping sebagai sarana kerajinan tangan, perhiasan, bahkan sebagai instrumen investasi. Pada zaman dahulu kala, perak dijadikan sebagai alat ukur suatu barang dalam perdagangan, di mana hal tersebut dibuktikan dalam beberapa kajian serta penemuan-penemuan perak dalam bentuk lempengan, perhiasan, batangan, dan berbentuk koin dari berbagai era kejayaan. Untuk menyimpan perak sendiri tidak berbeda dengan logam mulia lainnya seperti emas. Cukup mudah dan tidak memakan banyak tempat, teman-teman. Kita bisa menyimpan perak dalam berangkas, wadah atau kotak yang disediakan khusus atau dibuat khusus dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perawatannya sendiri nggak juga rumit. Terkadang perak atau emas yang kita simpan dalam waktu lama atau sering tersentuh oleh tangan dapat berubah warnanya. Hal tersebut bisa dikatakan wajar, sebab jika suatu logam teroksidasi atau terkena campuran kimia lain, dapat mempengaruhi warna pada logam tersebut. Dalam hal ini, emas dan perak akan berubah warnanya menjadi kekuningan atau kecoklatan, tergantung dari kadar kemurnian perak dan emas tersebut. Kita tidak perlu risau sebab adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa emas dan perak yang kita miliki adalah asli. Untuk mengembalikan warnanya seperti semula, cukup dengan melakukan sedikit perawatan. Dalam video ini, saya akan memberikan tips perawatan terhadap emas dan perak agar terlihat bersih. Sorry nih teman-teman, udah lama nggak bikin video, jadi bahasanya agak pelitat-pelitut ya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Pertama, dalam penyimpanan emas ataupun perak sebaiknya disimpan dalam sebuah wadah yang tertutup rapat agar tidak mudah terkena oksidasi. Sebab oksidasi itu merupakan peran utama dalam perubahan warna pada logam mulia. Nah, yang kedua, hindari logam mulia berjenis emas dan perak dari cairan kimia dalam bentuk apapun, terlebih pada tinta ataupun cairan yang bersifat asam. Yang ketiga, jika perak dan emas yang kita miliki terlihat agak kusam atau sedikit terjadi perubahan pada warnanya itu, maka kita cukup membersihkannya dengan kain lap microfiber atau dibersihkan dengan cairan pencuci piring biasa. Yang keempat, jika perubahan warna pada emas dan perak yang kita miliki cukup banyak, maka kita bisa membersihkannya dengan baking powder yang dicampur dengan air hangat lalu direndam pada baking powder yang telah kita larutkan pada air hangat tersebut. Nah, yang kelima, hindari menyentuh emas ataupun perak bila tidak diperlukan. Hal ini dapat menjaga kualitas warna dari emas dan perak yang kita miliki, teman-teman. Nah, jadi di sini saya juga ada beberapa contoh untuk penyimpanannya. Yang pertama adalah model koin kayak gini. Untuk model koin kayak gini juga saya menggunakan kapsul koin. Nah, ini koinnya adalah Kokabura yang edisi peringatan 30 tahun Kokaburanya. Ini saya pakainya kapsul koin gini. Ini cukup lumayan padat, lumayan kedap udara, tapi nggak sepenuhnya kedap udara karena di sini masih terdengar agak koclak gitu ya. Nah, yang kedua, saya pakai kapsul koin untuk 10 dirham yang setara dengan 1 oz fine silver 31,1 gram. Nah, ini masih kelihatan sangat mulus ya. Padahal ini udah saya simpan sekitar 1 tahun lebih, teman-teman. Nah, ini cukup kedap, Ini untuk yang model batangan. Ini kalau yang batangan ini dari produsennya atau dari pabriknya, ini buatan Royal Mint. Ini kemasannya dalam bentuk blister plastik kedap udara. Ini bukan kapsul tapi melainkan plastik. Nah, plastik ini plastik presan gitu, teman-teman. Tuh. Jadi dia kedap udara dari berbagai sisinya. Tuh.
Sama halnya dengan model granul juga. Kalau model granul saya masih pakai plastik clip kayak gini. Ini cukup bisa menjaga juga untuk kebersihan kualitas perak yang saya simpan. Ini antam dengan berat 100,5 gram. Ini sudah sekitar 2 tahun saya simpan, mau 3 tahun nanti bulan depan. Dan ini kondisinya masih mulus, masih bagus banget. Kalau misalnya kelihatan agak kuning, ini kuning dari plastiknya teman-teman. Kalau kita buka, kita taruh di tangan seperti ini, itu kondisinya bersih banget. Nah, sama halnya sama yang granulnya dari Legor. Ini ada 50 gram. Ini masih bersih juga. Ini kondisinya udah 1,5 tahun atau mau 2 tahunan saya simpan. Gitu. Nah, kalau misalnya tidak disimpan dengan baik atau kita nemuin koin gitu kan, koin dari berbagai dinasti atau dari berbagai era kejayaan tersebut yang tadi saya bilang, ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah koin India, koin Mughal. Ini bisa dikatakan koin yang cukup langka juga teman-teman dalam peredarannya. Ini terbuat dari perak, tapi ini terlihat warnanya kan agak kehitaman nih teman-teman. Nah, kalau misalnya koin atau emas yang kita simpan ini berubah warna seperti ini, kita tidak perlu risau. Kalau ini termasuk kasus yang medium, nggak terlalu sulit. Jadi ini bisa saya rendam dalam air baking soda yang dilarutkan dengan air hangat. Lalu saya sikat dengan sikat yang sangat lembut banget untuk kerak-keraknya sini agar terlihat lebih bersih. Ini bisa kinclong lagi. Nah, ini. Kalau untuk model perhiasan, ini kan kayak gini tuh. Ini sudah lama saya pakai, ini sudah lama saya simpan juga. Ini sudah hampir sekitar 8 tahun. Ini bukan termasuk fine silver 999, ini 925. Nah, ini agak mulai kusam juga karena saya nggak simpan dengan baik. Tapi ketika saya nanti bersihkan, ini akan terlihat lebih kinclong lagi teman-teman. Ini juga masuknya kasus yang ringan, bahkan ini bukan yang medium. Nah, yang cukup berat itu seperti ini. Sebetulnya sih ya tergantung kualitas atau kemurnian koinnya juga ya teman-teman. Kayak misalnya kan ini koin kerajaan juga nih. Nah, ini kan hitam banget. Ini kemungkinan bukan fine silver teman-teman, tapi masih campuran. Nah, ini cukup direndam aja di larutan baking soda. Ini bisa lebih baik sedikit gitu. Tapi kalau saya untuk koin yang ini saya pertahankan originalitasnya, nggak saya buat lebih bersih atau sebagainya. Ini memang aslinya udah seperti ini gitu teman-teman. Nah gitu. Ya seperti koin 5 dirham ini juga, ini udah 3 tahun saya simpan, sekitar 3 tahunan. Ini masih mulus teman-teman, masih kinclong banget, tanpa ada goresan atau tanpa ada tarnis atau perubahan pada warna pada koinnya. Nah, untuk yang granul juga ini sama aja, saya simpan dalam wadah kayak gini, tapi nggak terlalu kedap udara ya, karena ini nggak ada seal karetnya gitu. Jadi cuma plastik ke plastik doang nempel gini. Yang bagus adalah di sini tuh biasanya ada seal karetnya, jadi si perak yang kita simpan tuh bisa lebih awet teman-teman. Nah, ini fine silver 999 999 ya. Ini saya punya ada 670 gram. Nah, ini dalam bentuk granul. Nah, fokus. Ini granul teman-teman. Sama halnya dengan yang model batangan juga. Model batangan itu yang kayak gini. Ini fine silver juga teman-teman.
saya simpan di plastik clip kayak gini. Kalau teman-teman ada yang butuh plastik penyimpanan seperti ini, saya masukin link di description box video saya. Nanti teman-teman bisa order juga gitu ya. Nah, ini beratnya sekitar 100 gram, 100,1 gram fine silver. Ini tidak ada perubahan warna ataupun struktur sama sekali, teman-teman. Jadi di sini cukup kedap udara juga plastik clipnya. Untuk yang koin-koin kecil atau sekitar 1/10 oz atau sekitar 3,11 gram dengan dimensi 23 mm, ini kita bisa pakai yang model seperti ini, teman-teman. Kapsul koin seperti ini. Kalau teman-teman butuh juga untuk yang ukuran 23 mm atau setara dengan 1 dirhamnya Nabawi, itu nanti saya masukkan juga di description box ya, teman-teman, untuk linknya. Ini stok saya sekitar 100 piece. Ini untuk yang plastik clipnya. Ini bisa dipakai buat perak batangan yang 100 gram kayak gini, atau 10 dirham, asyarah dirham. Nah, ini bisa buat disimpan, teman-teman. Tuh. Ini juga kayak gini contohnya, koin 1/10 oz-nya dari Amerika, Golden Eagle. Ini Golden State Mint. Ini juga udah saya simpen mau 2 tahun. Nah, ini baru saya keluarin lagi. Nah, ini kelihatan agak kusam ya. Tapi dalam perawatannya nanti saya treatment, saya rendam di air baking soda. Ini bisa kinclong lagi, teman-teman. Next time kalau misalnya saya ada waktu, saya akan buatkan videonya tutorial cara membuat baking powder dengan campuran air serta pengaplikasiannya pada koin atau silver atau emas yang kita punya ya, teman-teman. Oke, mungkin itu aja video dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.